Selamat datang di podcast kampanye Bangga Berbangsa dan Bernegara Indonesia. Saya Randi Saputra dan hari ini kita akan berbincang tentang sebuah tema yang sangat penting, yaitu bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia menumbuhkan rasa bangga terhadap bangsa dan negara kita. Podcast ini akan membahas beberapa subtema. Yang pertama adalah makna bangga berbangsa dan bernegara. Yang kedua, contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peran generasi muda. Dan yang terakhir, akan membahas tentang tantangan dan solusi bangga berbangsa dan bernegara. Pembahasan akan kita mulai dengan makna bangga berbangsa dan bernegara. Sebelum itu, kita akan perkenalkan dulu teman-teman yang bergabung pada podcast kali ini. Yang pertama saya ingin mengenalkan Mawarni Sulistianingsih. Halo, selamat siang Sulis. Sehat Sulis ya? Ya, selamat siang. Sehat, Alhamdulillah. Mas Randy, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Yang kedua, kita ada teman kita, Ratih Wanda Putri. Selamat siang, Ratih. Siang. Yang ketiga, ada teman kita, Hernanda Setiani. Halo, Nanda. Hai. Iya, walaupun ada sedikit masalah dengan komputernya, tapi tetap masih bisa ya. Dan yang terakhir ada teman kita, Tian Rumita Manuru. Dan kita akan membahas segmen yang pertama mengenai makna bangga berbangsa dan bernegara itu seperti apa. Untuk itu kita coba tanyakan langsung kepada teman kita. Sulis dijelaskan apa sih sebenarnya makna bangga berbangsa dan bernegara itu. Oke, baik. Terima kasih, Mas Randy. Selamat siang, teman-teman podcast dimanapun berada. Kali ini Selamat siang. saya mau ajak teman-teman untuk berbincang mengenai makna bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia ini adalah sebuah negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke yang penuh dengan keanekaragaman. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk, beraneka ragam suku, bangsa, budaya, juga agama. Seperti yang tercantum dalam konsensus Indonesia, salah satunya adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia bukanlah suatu hal yang menjadi penyebab perpecahan, namun justru itu menjadi sumber kekuatan bagi kita. Nah, salah satu wujud pengamalan nilai-nilai Pancasila adalah toleransi. Baik itu toleransi beragama, toleransi suku dan budaya, dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, salah satu bentuk cinta tanah air atau salah satu makna berbangga menjadi bangsa Indonesia adalah dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik itu nilai toleransi, kemudian nilai cinta sesama, rajin rajin bekerja, suka menolong, dan berbagai macam lainnya. Kemudian, poin berikutnya yang akan saya bahas di sini yaitu mengenai perjuangan Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Nah, kurang lebih selama 2 minggu yang lalu, kita baru saja merayakan kemerdekaan Indonesia. Nah, kemerdekaan Indonesia itu diraih dengan susah payah, teman-teman, bukan dengan cara yang mudah. Para pejuang bangsa sudah berkorban sedemikian rupa demi kebangsaan Indonesia, demi kemerdekaan Indonesia. Mereka rela berkorban demi mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Lalu bagaimana sih kita saat ini, generasi muda, dalam mewujudkan rela berkorban itu? Contohnya adalah dengan cara mengutamakan kepentingan negara, kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi, terutama bagi kita sebagai pegawai negeri sipil, begitu ya. Nah, satu lagi nih yang mau saya bahas, yaitu terkait dengan budaya Indonesia. Budaya Indonesia itu terkenal sebagai rakyat yang ramah, yang sopan, yang santun. Nah, ramah, tamah, sopan, dan santun itu juga merupakan salah satu perwujudan dari nilai bela negara, yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara. Jadi, dengan adanya adat istiadat yang ramah, kemudian suka bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah untuk mengambil sebuah keputusan, itu juga merupakan wujud dari bela negara, seperti itu. Jadi, di sini saya ingin menekankan bahwa cinta atau bangga sebagai bangsa Indonesia itu bukan hanya sekedar kalimat saja, tetapi juga diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila dan bela negara. Ya, begitu dari saya, Mas Randi. Saya kembalikan ke host, nanti kita bisa berbincang lebih banyak lagi terkait cinta tanah air. Ya, terima Oke, kasih. oke, terima kasih. Berarti bangga itu artinya kita menghargai sejarah, budaya dan perjuangan para pahlawan. Ya betul ya. Tapi bangga juga berarti bahwa
kita ikut menjaga persatuan dan keberagaman. Oke, terima kasih. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh teman kita Mawarni Sulistianingsih. Dan untuk segmen selanjutnya kita juga akan membahas mengenai apa sih contoh nyata bangga berbangsa dan bernegara sebagai bangsa dan negara Indonesia itu dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menyampaikan hal tersebut, saya silahkan kepada teman kita Rati. Silakan Rati. Oke, baik. Terima kasih Mas Randi selaku host. Di sini langsung saja saya akan membahas bagaimana sih contoh perwujudan aksi bela negara dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sikap aksi bela negara ini kan bukan hanya dari kita latihan militer bersenjata saja ya. Kita juga bisa melakukannya dalam aktivitas kita dalam sehari-hari dengan cara yang lebih sederhana gitu. Yang pertama, mungkin kita menjaga budaya lokal. Seperti yang kita ketahui, Indonesia ini kan kaya akan budaya. Ada banyak sekali budaya Indonesia. Contohnya tarian daerah dan lagu daerah. Setiap daerah pasti mempunyai tarian maupun lagu daerah masing-masing kan gitu. Nah, kita selaku warga negara Indonesia itu wajib melestarikan budaya-budaya tersebut gitu. Nah, contohnya pada saat 17 Agustus kemarin nih, kita sebagai pemuda-pemudi Indonesia itu bisa mengadakan lomba, menyanyikan lagu daerah, terus tarian daerah. Hal ini dengan tujuan agar budaya Indonesia ini tetap dapat dilestarikan, serta kita menambah wawasan tentang budaya Indonesia. Nah, peran kita dalam melestarikan budaya lokal ini merupakan cara untuk mempertahankan identitas bangsa Indonesia di tengah maraknya globalisasi pada saat ini. Yang kedua, menggunakan produk Indonesia ya. Nah, sekarang kan lagi marak-maraknya nih produk-produk luar negeri kan banyak banget orang-orang membeli produk-produk luar negeri bahkan dengan harga yang sangat mahal ya gitu kan. Nah, kita sebagai warga negara yang baik, itu kita harus tetap mensupport produk-produk Indonesia, mencintai produk-produk tersebut dan mendukung produk-produk lokal tersebut. Nah, contohnya kan eh, kita pakai batik, terus kita membeli barang-barang yang kita pakai dalam sehari-hari, misalnya nih tas dan sepatu. Nah, kita bisa membelinya tas dan sepatu buatan lokal gitu. Karena pada saat ini sama-sama kita ketahui produk-produk lokal itu sudah banyak kok yang berkualitas gitu, yang kualitasnya sangat bagus gitu. Nah, dengan kita membeli produk buatan dalam negeri ini, kita bisa memperkuat perekonomian nasional, menciptakan lapangan kerja, dan menunjukkan rasa bangga kita terhadap karya anak-anak bangsa gitu. Yang kemudian ada gotong royong. Nah, gotong royong ini penting sekali ya untuk mewujudkan bela negara. Karena gotong royong ini kan bisa diartikan dalam suatu kerjasama atau kekompakan. Nah, hal ini kan menyimbolkan sebuah persatuan gitu kan. Nah, misalnya nih gotong royong untuk membersihkan lingkungan sekitar gitu kan. Karena menjaga kebersihan lingkungan ini kan merupakan salah satu sikap kita dalam bela negara. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kayak kembalikan ke Mas Randi. Terima Oke, kasih. oke, terima kasih. Berarti contoh nyata bangga berbangsa dan bernegara Indonesia itu salah satunya bisa diwujudkan dengan menggunakan produk lokal gitu ya. Ya. Oke, tentu dalam bangga berbangsa dan bernegara Indonesia ini tidak lepas dari peran generasi muda. Nah, sebenarnya seberapa dalam sih peran generasi muda dalam proses bangga berbangsa dan bernegara Indonesia ini? Mari kita dengarkan penjelasan uraian lebih lanjut mengenai peran generasi muda dalam bangga berbangsa dan bernegara Indonesia ini yang akan disampaikan oleh teman kami, Anda. Silakan. Oke, terima kasih ya Mas Randy. Ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang peran generasi muda nih, tentang berbangsa dan bernegara. Nah, di sini peran generasi muda memiliki potensi besar sebagai motor penggerak perubahan sosial, ekonomi, dan budaya di masyarakat. Dengan energi kreativitas dan keperubahan pada perkembangan teknologi ini, mereka dapat menjadi agen perubahan dalam mewujudkan Indonesia bela negara yang tinggi. Dalam itu ada 3 peran tuh, yaitu bidang pendidikan pertama. Nah, bidang pendidikan ini kita sebagai generasi muda, sebagai motor literasi, penggerak, dan semangat
dan semangat belajar, serta teladan dalam berdisiplin dan berintegritas. Melalui pendidikan ini, kita tidak hanya meningkatkan kualitas diri, tetapi juga membangun masyarakat yang cerdas, kritis, dan berkualitas. Dalam media sosial, seperti yang marak-marak kini, generasi kita tuh berkecimpung sekali ya dengan media sosial seperti TikTok, Instagram, dan lain-lainnya. Di sini media sosial ini dapat menjadi sarana kampanye positif tentang gerakan kebangsaan, cinta tanah air, persatuan kepada budaya-budaya bangsa kita. Konten kreatif seperti video, poster, dan gerakan hashtag dapat menjadi alat memperkuat jati diri bangsa kita. Kemudian dalam inovasi nih, generasi kita nih generasi muda-muda baru ya, jadi masih memiliki ide-ide yang segar. Kreativitas anak muda seperti kita ini dapat membuat peluang lahirnya inovasi yang bermanfaat, baik dari bidang teknologi, ekonomi kreatif, dan kontribusi nyata kepada masyarakat tentunya. Dengan kita menerapkan 3 hal ini, pendidikan, sosial media, dan inovasi, semoga kita dapat menciptakan kehidupan kebangsaan yang baik untuk menuju Indonesia Emas 2045. Mungkin itu saja Mas Randy, dilanjutkan kepada Mas Randy. Oke, itu tadi paparan mengenai peran generasi muda dalam bangga berbangsa dan bernegara. Dan terasa kita sudah sampai di penghujung acara yang akan membahas mengenai tantangan dan solusi dalam bangga berbangsa dan bernegara yang akan disampaikan oleh teman kita, Tin Rumita Manurung. Silakan, Tin. Baik, terima kasih Mas Randi. Untuk tantangan dan solusi itu salah satunya seperti adanya sikap apatis dan kurang terhadap rasa nasionalisme. Untuk sikap apatis itu sendiri merupakan rasa ketidakpedulian terhadap hal-hal yang tidak berpengaruh bagi seseorang. Jadi, diperlukannya beberapa upaya dari berbagai pihak untuk menambahkan nilai-nilai nasionalisme terhadap seseorang tersebut. Pihak-pihak yang membantu untuk menyadarkan atau menanamkan nilai-nilai tersebut bisa dari tempat kerja kita, lingkungan belajar kita, terus masyarakat sekitar, serta keluarga, ataupun bisa dari diri sendiri. Bentuk-bentuk tindakan atau nilai-nilai nasionalisme itu salah satunya adalah cinta terhadap tanah air. Jadi bangga dan setia pada bangsa dan negara itu merupakan salah satu nilai-nilai yang patut kita tanamkan dalam diri kita. Kemudian ada nilai toleransi, kita harus menghormati dan menerima perbedaan suku, agama, ras. Kemudian ada persatuan dan kesatuan, tidak memecah belah negara. Dan ada juga sebagai seseorang yang bangga terhadap budaya yang ada di Indonesia. Contoh-contohnya seperti memakai produk lokal dan dapat memajukan usaha-usaha kecil masyarakat. Jadi dari berbagai contoh nilai-nilai nasionalisme tersebut, kita dapat simpulkan bahwa dengan tidak apatisnya kita terhadap rasa nasionalisme, maka kita akan mendapatkan keuntungan dan manfaat yang luar biasa di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, saya kembalikan kembali kepada moderator Randi. Oke, untuk itu teman-teman, bangga berbangsa dan bernegara itu bukan hanya kata-kata, tapi juga harus ada tindakan nyata. Saya Randi Saputra. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di podcast kali ini. Dan semoga kita semua mampu mengamalkan arti dari bangga berbangsa dan bernegara. Ya, podcast kali ini dan sampai jumpa.